Menjelaskan tentang ejaan. Apa itu ejaan? Ejaan adalah kaidah-kaidah yang menggambarkan bunyi-bunyi, kata frasa, kalimat, dan lain-lain ke dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta aturan mengenai tanda baca. Ejaan juga memiliki fungsi yang pertama sebagai landasan pembakuan tata bahasa dan yang kedua sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, dan yang ketiga sebagai alat penyaring dan pemasukan unsur-unsur bahasa lain baik secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa Indonesia. Memiliki 3 aspek. Yang pertama, aspek fonologis, penyangkut penggambaran fonolen dengan huruf dan penyusun abjad. Yang kedua, ada aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Dan yang ketiga, ada aspek sintaksis yang menyangkut penandaan ujaran berupa tanda baca. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rima. Sejarah ejaan. Sejarah ejaan itu ada 6 yang diketahui, yaitu ejaan Van Ophuijsen, ejaan Suwandi atau ejaan Republik, ejaan Pembaruan, ejaan Melindo Melayu Indonesia, ada juga ejaan LBK, serta bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ejaan Van Ophuijsen. Tahun 1896 sampai 1901 disusun Van Ophuijsen dengan dibantu oleh Engku Nawawi gelar Sultan Makmur serta Muhammad Thoib Sultan Ibrahim. Terlahir dalam bentuk kitab logat Malajo. Jadi dibentuknya ke dalam kitab logat Malajo. Aturan-aturan dalam kitab logat Malajo ini yaitu kata ku atau aku, kau, se, ke, dan di ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, kulihat, kau dengar, seorang ke rumah dibawa. Jadi kata awalan ku, kau, se, dan lainnya itu digabung dengan kata yang mengikutinya. Contohnya ini yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, kata pun, selamanya dihubungkan dengan kata sebelumnya. Nah, contohnya, adapun raja itu hendak berangkat. Ada juga sekalipun tiada lagi berbunyi. Nah, kata pun ini dihubungkan dengan kata sebelumnya. Kayak gini contohnya. Adapun. Nah, yang ketiga, kata awalan ke dan se merupakan awalan, bukan ka dan sa. Contohnya ketiga, sebenarnya. Ketiga dan atau sebenarnya. Itu contohnya. Selanjutnya ada ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Ejaan Suwandi ini disusun oleh Mr. Suwandi, menyempurnakan ejaan yang berlaku sebelumnya, juga untuk menyederhanakan sistem ejaan bahasa Indonesia. Diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 264. Contoh dari ejaan Suwandi yaitu yang pertama huruf U diganti dengan U. Huruf U itu pada sebelum ejaan Suwandi itu hurufnya O dan E. Pada ejaan Suwandi diganti dengan huruf U. Huruf U. Contohnya usia, oesia. U-nya kan sebelum ejaan Suwandi ada kan hurufnya itu O dan E. Jadi penulisannya seperti ini. Itu sebelum ejaan Suwandi ada. Nah, adanya ejaan Suwandi menyederhanakan menjadi usia. Di depannya menjadi huruf U, huruf baru. Yang kedua, bunyi hamzah dan bunyi sentak diganti dengan huruf K. Contohnya tak, rakyat, tidak. Nah, itu contoh dari ejaan Suwandi. Yang ketiga, pengulangan diberi angka 2. Kalau contohnya yaitu ini penulisannya buku-buku. Jadi pengulangannya itu diganti dengan angka 2. Jadi penulisannya seperti ini, buku 2. Jadi kalau dibaca itu buku-buku, tapi penulisannya itu seperti ini, diberi angka 2. Dan juga ini contohnya juga ada kata mudah-mudahan. Ini itu untuk ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Selanjutnya yang ketiga yaitu ejaan Pembaruan. Ejaan Pembaruan dikenal dengan ejaan Priyono Katapo. Sistem ejaan bahasa Indonesia yang dirancang oleh sebuah panitia diketuai oleh Priyono dan E. Katopo pada tanggal 19 Juli 1956. Salah satu hal yang menarik dalam konsep ejaan ini ialah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan.
dengan huruf tunggal. Hal itu antara lain tampak dalam contoh di bawah ini. Yaitu contohnya yang pertama itu gabungan konsonan huruf D dan J, DJ diubah menjadi J. Jadi gabungan konsonan DJ, huruf DJ itu diubah menjadi J, huruf J. Nah, selanjutnya gabungan konsonan huruf TJ diubah menjadi huruf T dan S. Sebelumnya itu huruf T dan J diubah menjadi pada ejaan pembaruan yaitu T dan S. Selanjutnya itu contohnya gabungan konsonan N dan G diubah menjadi N. Nah, itu contoh dari ejaan pembaruan. Nah, selanjutnya ada ejaan Melindo atau Melayu Indo. Sejarahnya ini tindak lanjut perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1959. Disusun oleh Slamet Mulyana dan Syed Nasir bin Ismail. Ejaan ini gagal diresmikan karena ketegangan antara Indonesia dan Malaysia. Ejaan Melindo ini tidak jauh berbeda dengan ejaan pembaruan. Contohnya dari fonem tambah F, H, Z, jadinya contohnya fikiran, syair, H. Jadinya contohnya seperti ini untuk fonem F, H, Z. Fikiran, syair, H. Muncul huruf baru, yakni huruf C menggantikan huruf T dan J. Dan NC menggantikan huruf N dan J. Contohnya, cinta menjadi cinta. Nah, cinta pada sebelum ejaan Melindo ini, huruf C itu tadinya terdiri huruf T dan J, jadi cinta. Dan diubah menjadi ejaan Melindo menjadi cinta, huruf C-nya huruf baru. Nah, ada juga ejaan yang menggunakan tanda fonem lain dari yang sudah ditetapkan sebagai fonem Melindo, dianggap kata asing. Misalnya, universitas, varia, vokal. Dan selanjutnya ada ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan LBK ini dikeluarkan pada tanggal 19 September tahun 1967 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 062/67 sebelum dikeluarkannya ejaan yang disempurnakan. Ejaan LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, yang sekarang bernama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Perubahan yang terdapat pada ejaan baru atau ejaan LBK ini adalah antara lain huruf T dan J menjadi C. Misalnya cuci sebelum huruf ejaan LBK ini awalnya penulisannya seperti ini, T dan J, dan diubah menjadi ejaan LBK menjadi seperti ini penulisannya, cuci. Dan ada juga huruf D dan J menjadi J, jarak, seperti penulisan seperti ini dulunya, D, J, jarak, berubah menjadi jarak. Yang berikutnya contohnya huruf J, awalnya huruf J menjadi Y, sajang, sayang, penulisannya seperti ini, sajang, tetapi diubah menjadi ejaan LBK menjadi sayang. Dan berikutnya CH menjadi KH, akhir, menjadi akhir, penulisannya seperti ini. Dan diubah menjadi ejaan LBK menjadi penulisannya seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita yaitu Syifa. Yang keenam, ada ejaan yang disempurnakan. Presiden Republik Indonesia Soeharto meresmikan ejaan yang disempurnakan pada tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan ini merupakan lanjutan dari ejaan baru atau ejaan LBK atau Lembaga Bahasa Kesusastraan. Pada Hari Proklamasi Kemerdekaan tahun 1972, diresmikan aturan ejaan baru ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Dan selanjutnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia meresmikan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tanggal 31 Agustus 1972 dan diresmikan sebagai ejaan yang dipakai di seluruh Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Ejaan ini diberlakukan sampai tahun 2015. Adapun aturan-aturan dari ejaan yang disempurnakan, yang pertama diresmikannya pemakaian huruf F, V, Z, Q, dan X. Contoh frustasi, variabel, Quran, xenofil. Yang kedua, diresmikan pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Contoh, kantor urusan agama atau KUA ditulis dengan huruf kapital.
Yang ketiga, diresmikan penggunaan kata dasar, kata turunan, kata ulang, kata majemuk, kata ganti, kumunya, kata depan di, ke, dan, dari, kata si dan sang, artikel dan akronim, angka dan lambang bilangan. Diresmikan penulisan unsur serapan, contoh editor. Diresmikan penggunaan tanda baca, koma, titik, titik koma, titik dua, strip, tanda tanya, tanda seru, tanda kutip, garis miring. Dan ada POEBI yang terakhir. POEBI adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang merupakan penyempurna atau pengganti dari EYD atau ejaan yang disempurnakan. POEBI berlaku melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Dan POEBI ini adalah ejaan yang dipakai sampai sekarang. Latar belakang kemunculan POEBI, yang pertama, adanya kemajuan di berbagai bidang ilmu, dan yang kedua, memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Adapun perbedaan EYD dan POEBI. Pada EYD hanya ada 3 huruf vokal diftong, yaitu AI, AU, dan AO. Sedangkan pada POEBI ada 4, AI, AU, dan AO, dan penambahan huruf vokal diftong EI. Di EYD, penulisan huruf kapital digunakan dalam penulisan nama orang, tidak termasuk julukan. Sedangkan di POEBI, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Penulisan huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Untuk keperluan itu digunakan huruf miring pada EYD. Sedangkan pada POEBI, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Pada EYD, penggunaan titik koma digunakan dalam perincian tanpa penggunaan kata dan. Sedangkan pada POEBI, penggunaan titik koma tetap menggunakan kata dan. Pada POEBI, penggunaan tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf, contoh LP2M, LP31, sedangkan pada EYD tidak ada hal yang mengaturnya. Pada POEBI, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan, contoh pasca strip atau stripisasi, sedangkan pada EYD tidak ada hal yang mengaturnya. Pada EYD, penggunaan tanda kurung dalam perincian pada EYD hanya digunakan pada perincian ke kanan atau dalam paragraf, tidak dalam perincian ke bawah. Sedangkan pada POEBI tidak ada hal yang mengaturnya. Pada EYD, penggunaan tanda elipsis atau buka kurung titik-titik tutup kurung dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, sedangkan pada POEBI, tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Adapun dalam POEBI itu pemakaian huruf. Yang pertama ada huruf abjad, adalah huruf yang dipakai dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari 26 huruf. Yang kita tahu contohnya adalah A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Kemudian ada huruf kapital, yaitu huruf pertama pada awal kalimat harus kapital. Setiap kata dalam judul, buku, atau terbitan berkala diawali dengan huruf kapital, kecuali kata penghubung atau kata tugas. Nama bangsa, bahasa, orang, hari, bulan, hari, atau ketentuan waktu, peristiwa sejarah, dokumen resmi, takson, makhluk di atas genus, lembaga, gelar, jabatan, serta pangkat yang diikuti dengan nama orang atau tempat yang diawali huruf itu harus kapital. Juga penulisan nama orang pada hukum, dalil, uji, dan juga metode menggunakan huruf kapital. Kemudian ada huruf miring, yaitu kata dan ungkapan asing yang belum dilakukan, contohnya ad, hoc, et, al, in vitro, status quo. Pada judul buku atau terbitan berkala yang disebutkan dalam tubuh, tulisan, dan daftar pustaka. Nama istilah seperti genus, spesies, varietas, dan informa, makhluk. Contohnya bakteri Escherichia coli. Kemudian ada huruf diftong. Pada huruf diftong terdiri atas 4 buah huruf, yaitu ai, au, ei, dan oi. Gabungan huruf konsonan, yaitu huruf-huruf yang termasuk ke dalam huruf ini antara lain kh, eng, ny, dan sy. Huruf konsonan. Huruf konsonan melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf vokal, yaitu huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O.